Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang terkasih. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan saudara sudah siap mau merenungkan firman Tuhan. Ya saudara, memang saya tidak membacakan banyak ayat-ayat, namun selalu cerita-cerita semua saya ambil dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita merenungkan firman Tuhan supaya saudara tahu kebenaran dari firman Tuhan. Nah saudara-saudara, pernahkah saudara ada hubungan dengan dukun? Di Alkitab ada juga cerita mengenai seorang termasuk seperti dukun begitu ya. Namanya Bileam. Nah Bileam ini apa yang dia katakan, ya dia agak terkenal seperti apa yang dia katakan itu bisa terjadi begitu ya. Jadi Raja Moab yang namanya Balak, pada waktu dia melihat ada banyak tentara Israel, dia agak takut sehingga dia mau menghubungi Bileam dan minta Bileam supaya mengutuk orang-orang Israel, ya, supaya dia bisa mengalahkan mereka. Karena dikutuk oleh Bileam, jadi mereka ketakutan atau kutukannya itu bisa terjadi. Maka dia memerintahkan orang-orang bawahannya untuk bertemu dengan Bileam. Nah, pada waktu mereka bertemu, Bileam sudah mendapatkan firman Tuhan ya, supaya dia tidak mengatakan tidak boleh mengutuk bangsa Israel karena bangsa Israel sudah diberkati. Ya, nanti saudara membaca ceritanya dalam Bilangan pasal 22 dan nanti dilanjutkan 23 ya. Tetapi ini saya bagian depan pada waktu mulai Bileam dipanggil. Nah saudara-saudara, utusannya ini waktu pertama menghubungi Bileam memberitahu dia tidak bisa mengutuk bangsa Israel karena sudah ada firman Tuhan, dia tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Nah pada waktu mereka kembali memberitahu Raja Balak, rajanya mengatakan apa kurang ya, apa persembahan dia kurang, nanti dia dia belikan lebih banyak. Namun pada waktu pemuka-pemuka ini datang, Bileam memberitahu ya, bukan karena emas ataupun perak, bukan karena bayarannya, tetapi karena Tuhan sudah berpesan kepada dia dan dia tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Tapi mereka terus menerus datang dan minta dia. Akhirnya ada firman Tuhan yang memberitahu, ya sudahlah, kalau mau ke sana nggak apa-apa, tapi kamu harus mengatakan apa yang saya katakan kepadamu. Maka pergilah Bileam bersama keledainya, namun Tuhan tidak mengizinkan. Ada malaikat yang menjaga di jalan, ya. Ini tapi Bileam tidak bisa melihat. Keledainya bisa melihat ada malaikat yang membawa pedang ya di depan dan menghalang-halangi, mereka tidak bisa jalan. Karena tidak bisa jalan, jadi si keledainya ini belok ya, seperti ke sawah begitu. Nah, lalu Bileam bilang, loh, kenapa ini ke sana? Kamu salah jalannya, harusnya ke situ. Karena Bileam tidak melihat. Nah, pada waktu diarahkan lagi ke jalan, ternyata malaikat juga di situ ya, membawa pedang. Si keledainya tidak berani berjalan. Lalu karena tidak berani berjalan, keledai ini mepet ke tembok. Lalu si Bileam ini kena tembok ya. Lalu dipukul keledainya. Karena kenapa ini kamu begitu? Ya. Keledainya bisa bicara, saudara. Ya di Alkitab dikatakan bahwa dia dibuka mulutnya ya. Oleh Tuhan mulutnya dibuka sehingga bisa bicara. Dia tanya, kenapa kamu pukul aku? Baru Bileam memberitahu ya, karena ya dia tidak menurut ya.
Lalu sekali lagi dia tiarap, ya, dengan Bileam di atasnya. Dia pukul lagi, ya, sampai 3 kali dia dipukul. Lalu keledai itu berkata, ya, apa ya salahku? Kenapa kamu memukul aku sampai 3 kali? Waduh, ceritanya ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa, ya. Belum pernah terjadi binatang bisa bicara, tapi di sini bisa bicara, ya, seperti di film-film gitu, ya, binatang-binatang bisa berbicara. Nah, kemudian Bileam akhirnya diberi terbuka juga matanya, bisa melihat bahwa ada malaikat Tuhan di situ. Jadi malaikat itu berbicaralah kepada Bileam, ya. Lalu dalam diskusinya akhirnya Bileam diizinkan untuk meneruskan perjalanan, namun malaikat itu berkata demikian, ya, dari ayat 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, yang menjemput dia, ya, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Nah, sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu, ya. Jadi saudara-saudara, ya, ceritanya masih panjang, ya. Nanti saya sambung supaya saudara juga mengetahui di dalam Alkitab itu ada cerita seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara tahu kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak bisa terjadi, semuanya bisa terjadi, ya, supaya saudara bisa melihat kenyataan ini yang ada di firman Tuhan di Bilangan pasal 23. Nanti kita lanjutkan pasal 22, ya. Nanti kita lanjutkan pasal 23. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menunjukkan bahwa kami harus taat apa yang Kau katakan, hanya yang Kau tunjukkan kami boleh mengatakan, namun juga Engkau dapat menyebabkan binatang berbicara. Sesuatu yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Biarlah semua ini menguatkan iman kami, Tuhan. Karena jikalau Engkau berkehendak, apapun bisa terjadi. Kiranya Engkau memberkati teman-teman yang mungkin masih sakit, supaya mereka juga percaya kalau Tuhan kehendaki mukjizat dapat terjadi. Orang yang sakit dapat disembuhkan, dan orang-orang yang sedang kesusahan, Tuhan juga tilik mereka, beri jalan keluar kepada mereka. Ya Tuhan, tolonglah, karena kami percaya semuanya di dalam tangan kehendak Tuhan, dan kami hanya mengandalkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.